Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormati para kepala, tim manajemen SMA Negeri 1 Banyumas, calon guru penggerak angkatan 5 SMA Negeri Banyumas. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas. Salah satunya adalah pada hari ini, dan ini adalah acara koordinasi rapat tim manajemen yang akan ditarik dari pemaparan pengelolaan aset sekolah berbasis kekuatan sekolah oleh calon guru penggerak angkatan kelima, yaitu dalam rapat pembuatan aksi nyata modul 3.2 itu demi acara pada siang hari ini terhadap saya bacakan dulu susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dan pengarahan serta motivasi dari kepala sekolah, yang ketiga pembuatan rencana aksi nyata modul 3.2 oleh CGP ketiga yang nanti dikoordinasi oleh Pak Kris dan Pak Selamat. Kemudian yang keempat pembahasan, yang kelima PKN, dan yang keenam baik Bapak Ibu, untuk masuk acara yang pertama pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang itu adalah sambutan pembukaan dan musisi dari sekolah-sekolah untuk terus menyampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala PU, Pak Kepala SOS, yang saya hormati Bapak Ibu Kakak, saya hormati Mas, para jajaran calon guru penggerak, saya hormati rekan-rekan. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya sampaikan selamat kepada calon penggerak yang sudah melakukan atau mengikuti proses pendidikan penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru penggerak ini bisa menjadi guru pelopor pergerakan ke arah kemajuan di sekolah ini dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Dan tujuan dari berbagai ini menjadi sekolah yang juara ini tercapai. Bapak Ibu yang saya hormati, keberadaan aset sekolah ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting yang perlu dikelola oleh sekolah. Jadi kepemimpinan sekolah yang mungkin juga nanti akan dilakukan oleh para penggerak yang bergerak ini memang menjadi satu hal yang penting. Jadi dari awal sampai akhir kegiatan sebuah pendidikan ini adanya berbagai sarana-prasarana ini menjadi faktor yang penting bagi dalam pengelolaan, perencanaan, pengadaan, dan juga mungkin semacam pelaporan-pelaporan yang belum dilakukan. Samping itu, ini di sini saya lihat kalau di dalam modul yang tadi saya sampaikan di sini kan ada beberapa hal ya. Di sini ada faktor yang perlu dikelola ya. Ada faktor biotik sama abiotik.
Biotik ini yang meliputi manusia, manusia ini yang terdiri dari banyak aspek atau komponen. Kemudian ada yang abiotik ini yang sifatnya adalah mati, ada tak hidup, bukan benda mati tapi benda tak hidup, yang meliputi keuangan, sarana, prasarana, dari sekian aset ini menjadi satu hal yang memberikan kontribusi dari berbagai fungsinya masing-masing. Bagaimana kita mengelola kedua aspek ini, kedua faktor ini menjadi satu hal yang bisa membantu atau mengembangkan pendidikan atau sekolah. Oleh sebab itulah maka kita semua harus sadar bahwa semua yang ini harus kita kelola bersama dengan kepemimpinan sekolah yang efektif. Ini menjadi suatu sumber daya, menjadi modal untuk pendidikan di sekolah kita. Terkait dari itu maka CGP ini sudah benar mengerti, maka dilakukannya kegiatan-kegiatan seperti ini dalam rangka untuk lebih mengetahui sehingga nanti bisa mengelola. Mungkin itu yang disampaikan sekilas tentang kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari sambutan dari ini adalah pembuatan modul 3 kedua paling yang kelima itu pada ketiga ya tarik apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bacakan bersyukur bikaulina alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari CGP Al-Kalimah, saya Martis, jelas dan masalah dapat belajar sharing terkait dengan pengelolaan aset di sekolah. Salawat serta salam curah pada Nabi Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu bisa sharing nanti terkait dengan pengelolaan aset di sekolah. Yang pada dasarnya di dalam sekolah itu merupakan ekosistem yang saling berkesinambungan antara unsur biotik dan afektif. Dan ini telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan unsur biotik yaitu unsur hidup, yaitu manusia, dan unsur abiotik yaitu unsur tanah. Nah, karena itu di dalam CGP kita mengenal adanya dua pendekatan terkait dengan aset-aset yang ada di sekolah, yaitu pendekatan yang pertama defisit gross, yaitu pendekatan berbasis kekurangan. Yang kedua adalah aset defisit gross, yaitu pendekatan berbasis kekurangan. Yang pada intinya pendekatan berbasis kekurangan yaitu ketika kita menunjukkan kekurangan yang ada di sekolah, nantinya kita mempunyai perspektif atau mindset berbasis kekurangan, yang nantinya kita akan menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin kita raih. Semakin lama, secara tidak sadar, kita menjadi seorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi yang ada di sekolah maupun peluang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, dari yang pendekatan berbasis kekurangan, kita di dalam CGP diberikan bekal yaitu pendekatan berbasis kekuatan atau berbasis cross. Yang intinya adalah kita diajak untuk berpikir dan memusatkan perhatian terhadap apa yang berjalan baik di sekolah, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif yang di sekolah, yang tujuan pada mulanya adalah keberpihakan terhadap publik. Oleh karena itu, di dalam sekolah otomatis ada beberapa komunitas
unsur biotik dan abiotik dapat berjalan secara sinergi. Oleh karena itu, menurut Chrisman itu di lembaga Tokyo itu ada beberapa 7 model yang perlu dianalisis oleh kita semua untuk bisa potensi-potensi sekolah itu bisa keluar. Yaitu yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia otomatis kita punya SDM yang luar biasa dari satu banding mas dari tingkat guru maupun tata usaha maupun PPL yang bisa nanti dipusatkan kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi apa yang dapat dikembangkan untuk adanya keberpihakan terhadap mereka. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini bisa dalam kaitannya dengan asosiasi atau lembaga di sekolah, MPP mungkin PGRI di dalam sekolah itu bisa dijadikan aset yang nantinya dijadikan program sekolah untuk menjadi program untuk keberpihakan terhadap mereka. Yang ketiga adalah modal politik. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, modal politik ini juga bisa bersinergi dengan instansi-instansi luar, misalkan kejaksaan, pengadilan negeri, KUA dan sebagainya. Jadi bisa mengambil sektor-sektor yang tadi untuk peningkatan atau penguatan karakter dalam misalkan KUA jadi contohkan pendidikan anak usia dini, misalkan kejaksaan terkait dengan hukum, pengadilan agama terkait dengan undang-undang pernikahan dan sebagainya. Terus yang keempat terkait dengan modal agama dan budaya. Nah, identifikasi pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas termasuk kelembagaan. Jadi kita bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama untuk bisa memberikan edukasi atau tenaga ahlinya untuk bisa memberikan keahlian itu untuk meningkatkan potensi yang ada di sekolah, baik untuk guru, karyawan maupun murid itu sendiri. Yang kelima ada modal fisik, modal lingkungan alam dan modal finansial akan dijelaskan oleh Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh Pak Kris. Kira mau sampai selesai Pak Kris? Alhamdulillah. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Kris bahwa ada 2 pendekatan, ada yang pendekatan defisit terus itu berarti kita fokus pada sesuatu yang masih kurang, mungkin ada pendekatan yang kedua, pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang memang sudah dimiliki oleh sekolah. Kemudian untuk memetakan aset tersebut itu ada 7 model yang bisa dipetakan. Model yang pertama tadi manusia dan manusia yang sudah dijelaskan Pak Kris, kemudian sosial, politik, agama dan budaya sudah dijelaskan Pak Kris juga. Kemudian yang kelima ada model fisik terdiri dari 2 komponen utama. Jadi ada sarana dan prasarana atau ada infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran di sekolah. Jadi kemarin-kemarin saat ada tugas pertama saya juga sudah tanya-tanya Pak Teguh terkait aset apa saja sebetulnya yang sudah dimiliki sekolah kita dan ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Sampai ketika presentasi itu saya bingung bahwa ternyata SMA Negeri Bandung itu asetnya luar biasa sekali. Sampai mungkin ada yang tidak tertuliskan oleh saya ketika menyampaikan di materi sebelumnya di presentasi bersama teman-teman. Jadi ada sarana dan prasarana, kemudian ada lingkungan alam di sekitar, juga lingkungan SMA Negeri Bandung juga sangat luar biasa, yang luas, jadi asetnya luar biasa. Dan yang terakhir adalah modal finansial terkait biaya yang dapat digunakan untuk proses
modal, dan kami di sini mengajak Bapak Ibu dari manajemen untuk memetakan kembali aset sekolah kita di Pak Ibu. Terima kasih Bu Jelas atas waktunya. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu bisa memaparkan aset-aset dari 7 modal itu mungkin bisa dipetakan dan kira-kira sudah dimanfaatkan untuk apa. Yang pertama. Yang kedua, mungkin ada aset-aset yang belum bersama sekali dan kira-kira manfaatnya untuk apa dan nanti pengembangannya akan sangat ke depan untuk apa seperti itu. Mungkin itu dua pertanyaan tematik yang nanti dapat menjadikan bahan diskusi dari kegiatan pada kesempatan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada kawan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kapri dan Jen yang telah memaparkan pengelolaan aset sekolah berbasis keuangan sekolah. Untuk itu yang tadinya adalah mari rasanya kita bahas bersama-sama terkait dengan aset yang sudah ada dan pemaparan yang sudah ada. Untuk itu yang pertama jadi ya boleh nanti mungkin dari teman-teman dari kelas sekolah dari pertama. Terima kasih semuanya Pak Wali. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kami mengganggu dan mungkin gangguan ya untuk memenahan aset sekolah atau aset biasa yang dibebas terkait yang pertama adalah modal manusia. Kalau modal manusia mungkin sudah cukup jelas ya Pak Kris. Ada dari manusianya atau biologinya tadi sudah ada di atau mungkin lebih jelas lagi misalkan gurunya yang seperti apa begitu ya Pak Kris? Mungkin sih yang kalau dalam itu yang terkait dengan manusia apa ya dalam manusia kita sebagai sumber daya manusia sebagai penggerak di sekolah atau pertama kita kualitas didiknya. Nah kemudian agar bisa berjalan dengan baik, agar bisa memaksimalkan potensi yang ada di sini mungkin perlu adanya pelatihan keprofesionalisme ya, dan pelatihan yang lainnya sehingga sumber daya yang ada ini dapat berfungsi secara maksimal dan sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Itu untuk modal manusia. Kemudian yang kedua terkait dengan saya juga sih ya itu maksudnya terkait dengan modal sosial itu adalah kita perlu adanya terkaitan dengan lintas sektoral ya. Ini yang kemudian mendukung juga dengan modal agama dan budaya. Kita perlu adanya menjalinkan kerjasama dengan lintas sektoral. Kita sudah terangkat kemarin dengan pembina dari luar. Kemudian tapi yang perlu diperdalam lagi, kita perlu adanya pemanggilan tadi dari Jakarta Awal, pemilihan, kemudian dari pemilihan sehingga antara lintas sektoral dengan program-program sekolahan itu akan berjalan dengan baik, terutama untuk mewujudkan visi dan misi dari sekolah kita, terutama visi yang terdiri dari visi sehingga modal utama untuk mewujudkan visi misi adalah modal utama sehingga yang didukung dengan lintas sektoral. Tentunya dengan sarana dan prasarana yang lain dibahas oleh kalau yang lain yang berkecimpung di dalam sarana dalam modal fisik. Dan kemudian yang modal sosial berikutnya kalau selama pandemi kita kan belum bisa melaksanakan kegiatan seperti online kelas, kemudian yang setelah ke Bali, ya, terus kemudian kita ke Sangiran, itu kan modal sosial kita belum secara maksimal. Mudah-mudahan setelah pandemi itu kita maksimalkan untuk modal sosialnya, terutama untuk budaya atau budaya mengangkat kearifan lokalnya. Kita maksimalkan lokal yang ada di sini di wilayah Banyumas banyak sekali, ada museum wayang, ada makam Ragunan, ada geni, ada pohon lembaga dan sebagainya. Itu yang
pelatihan profesional kemudian ada juga modul sosial yang bisa ditingkatkan lagi karena kemarin di waktu pandemi yang sudah baik sudah ada kerjasama dengan sektor mungkin bisa ditingkatkan lagi. Mungkin dari bapak ibu yang lain. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang hormati, teman-teman guru dan kalian yang saya dan guru penggerak yang hormati, berkaitan pada beberapa poin modal yang sedang kita bicarakan di sini, salah satu hal yang mungkin bidang saya ini adalah tentang modal fisik dan modal lingkungan. Ya, seperti disampaikan tadi bahwa fisik modal fisik yang ada di SMA 1 Banyumas itu sudah cukup lah, memang walaupun masih banyak perbaikan yang ada, memang modal fisik itu cukup banyak perbaikan yang ada. Tapi secara umum ini sudah kita manfaatkan semuanya untuk kegiatan pembelajaran, ya, terutama yang di kelas pembelajaran laboratorium dan lain sebagainya, teman-teman sudah kita manfaatkan semua untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk anak-anak. Namun ada beberapa mungkin spot-spot yang memang harus kita manfaatkan ya untuk kegiatan literasi. Pertama ini kan masih banyak sekali spot-spot yang menggunakan dari slogan-slogan dan informasi-informasi pengetahuan umum bagi siswa untuk membaca di spot-spot itu. Karena itu ini yang mungkin harus perlu kita tingkatkan di bagian tokoh-tokoh, bagian bawah tangga dan lain sebagainya, supaya anak-anak itu ketika memanfaatkan pengetahuan itu dan tidak hanya untuk perpustakaan, tapi di pos-pos yang sudah kita sediakan sudah ada di situ. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang mungkin bisa digerakkan oleh guru kita. Mungkin itu ya. Mungkin guru penggerak itu punya program ide, nanti dituangkan saja untuk apa ya, alat dan bahan apa yang dipilih. Yang nanti bisa kita masukkan di program KKS, sehingga nanti tahun depan kita bisa implementasikan, kita aplikasikan untuk masalah program itu. Salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk memanfaatkan lingkungan modal lingkungan fisik yang ada di SMA tersebut. Kemudian juga di modal lingkungan alam juga sama. Modal lingkungan alam misalnya di bawah di taman-taman itu perlu kita dikasih tempat duduk untuk duduk, dan juga di situ nanti dikasih bahan pembelajaran buku apa yang bisa dimakan di situ. Jadi itu salah satu hal untuk kelompok anak, tapi sambil belajar sih, hanya untuk makan dan sebagainya. Tapi kalau pas ada kegiatan-kegiatan kosong atau apa misalnya bisa duduk dan bisa membaca referensi yang ada di situ. Jadi yang mungkin perlu kita tingkatkan di sini adalah tentang literasi. Harus kita siapkan untuk program ke depan, ya semuanya itu apa yang ada di lingkungan kita itu bisa kita manfaatkan. Saya kira untuk lingkungan yang lain juga memang luas, sama Banyumas. Seperti di belakang itu ada kebun sekolah yang sangat luas ya. Di belakang itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Saya kira itu untuk gambaran modal fisik, tapi kita lihat di sekolah yang banyak dan sudah memenuhi syarat semuanya untuk pembelajaran. Kalau kekurangan-kekurangan kita sedikit kurang apa lagi mungkin dan juga untuk kekurangan itu butuh hal yang luar biasa. Paling kita hanya perbaikan yang mengarah dari lingkungan dan masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu yang merupakan dan sekali memang sampai kesempatan di satu Banyumas sudah sangat luar biasa. Kita bagaimana kita menjadi fisik yang sudah sangat baik, kita tingkatkan untuk program kerja yang selanjutnya mungkin dari modal finansial. Saya tahu ini tentang modal manusia. Jadi manusia ini mengenai sekolah kita kan memang mengelola manusia yang diciptakan untuk menjadi lebih baik.
outputnya adalah anak-anak yang berkesensian memuaskan dengan diri seperti itu. Nah ini kita mengerti karena tugas kita untuk mendidik anak itu banyak sekali ya, termasuk usia, karakter dan sebagainya. Nah ini saya diterapkan untuk pembangunan karakter. Itu dari guru penggerak bisa menciptakan atau meneliti bagaimana caranya untuk mengajak dari teman-teman kita dan karyawan bisa satu langkah itu mendapatkan untuk bisa menggerakkan semua teman-teman menjadi ada caranya punya karakter yang baik. Akan baik contohnya yang sedikit dipertemukan dari dosa-dosa yang itu seperti membuang sampah di sembarangan. Itu suatu hal yang sepele, tapi kalau tidak digendongkan kembali merupakan sesuatu yang jadi jelek. Itu bagaimana caranya untuk mengajak kepada anak-anak dengan membuang sampah yang pada tempatnya, tidak sembarangan, dan mengelola lingkungan yang baik. Itu perlu diawali dari terutama guru. Diawali dari guru-guru, bisa peduli terhadap lingkungan, bisa mengarahkan kepada anak untuk berkarakter terbaik, itu dimulai dari kita. Kalau kita sudah memiliki karakter yang baik seperti itu, mungkin kesananya anak-anak juga akan mengikuti dan memang seperti disampaikan Pak Iman, jangan dosa-dosa untuk membangun karakter seperti itu. Saya kira Pak Bis, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi yang juga Assalamualaikum sekali ya, memang karakter ini memang dibutuhkan dalam nantinya anak supaya menjadi yang punya paham. Selanjutnya ini Patrik dalam Indonesia. Dari kami menyoroti dari anak-anak, bagaimana kita itu bisa, tadi sudah diungkapkan sama-sama bahwa peningkatan karakter pada anak-anak di era pengaruh media sosial sekarang. Kita harus betul-betul bisa memberikan arahan dan sensor bahwa pengaruh dari media sosial itu kadang-kadang sama anak diserap sepenuhnya. Jadi kami juga teman-teman ini di Kesbang merasa kewalahan. Kita harus bisa membendung arus negatif terhadap media sosial untuk anak-anak. Beberapa kali kita juga mendapatkan laporan dari BK dan kelas mengenai anak-anak sekarang yang sepertinya pengaruh terhadap pergaulan bebas. Bagaimana kita lagi bisa menggerakkan ya, terutama guru kemudian siswa-siswinya untuk bisa lebih meningkatkan ya, karakter yang bagus, baik bisa membentuk pengaruh negatif, kemudian juga etika sopan santun dalam pergaulan, terutama pasca pandemi. Memang kami merasa kesulitan di era PJJ beberapa tahun, kemudian praktik ke era KPM ini betul-betul seperti menegakkan kebebasan. Tapi pelan-pelan kalau kita laksanakan, insya Allah bisa mengantar anak-anak atau mendampingi anak-anak supaya lebih karakter dan beretika di era sudah mulai offline. Bagaimana bergaul dengan teman-teman, bergaul dengan bapak ibu, kami juga mendapat besar. Apalagi setelah PPDB online berbasis zonasi yang kita juga tidak bisa mensensor siswa-siswa yang seperti itu. Nanti kita mendapatkan siswa hanya dalam seleksi jarak ya. Apapun latar belakang siswa itu, latar belakangnya kita terima. Itu juga menjadi PR bagi kita bahwa lebih sabar, lebih lebih teliti
bisa menangani mereka yang tidak seperti dulu, yang kemudian menerima pelajaran dulu kan yang SMA sebetulnya itu siswa-siswanya dari berbagai kabupaten, seleksi ini kita mengajar gampang sekali gitu. Karena sebetulnya prestasi juga banyak. Tapi sekarang beda lagi, jalur prestasi hanya berapa persen, jalur prestasi disensor lagi dengan jalur somasi kan, juga kembali lagi ke seleksi cara. Jadi berbeda dengan pada waktu kondisi kita sebelum pandemi. Begitu kita mari pada sama-sama Bapak Ibu guru, semua unsur dan elemen untuk bisa membangkitkan lagi mengolah kondisi anak-anak yang kondisinya memang seperti itu, beda dengan kita cari terobosan supaya bisa meningkatkan prestasi walaupun dengan kondisi siswa-siswi yang berbagai ragam jenis tingkatnya. Kemudian masalah pendisiplinan siswa kita juga harus bersama-sama nih Bapak Ibu guru kadang-kadang akan bergerak ya. Kalau kita mau memberikan istilahnya pekerjaan kepada siswa disiplin, kita sebagai guru juga harus memberikan contoh terlebih dahulu. Kita ngomong kamu terlambat, Bapak Ibu juga katanya terlambat. Itu kan kita juga jadi hero sebagai Bapak Ibu guru, kita menjadi suri teladan, menjadi contoh bagi anak kita supaya anak didik melihat Bapak Ibunya ketika datang sudah menempatkan diri, senyum, sapa di depan. Kemarin saya melihat beberapa kali Bapak Ibu muda untuk menerapkan 5S, tapi ternyata cuma 1 hari 2 hari terus selesai. Maka ini hanya program dari orientasi saja, hanya 1-2 hari. Harapan kami sih bisa berlanjut setiap harinya, karena CGP ini juga menjadi sorotan, karena kan menjadi pemimpin bagi kita yang menjadi sorotan teladan, juga dari mungkin ya disiplin waktu, disiplinnya sehari-harinya untuk CGP perlu menjadi catatan. Kemudian juga dari sarana kami minta nanti pemenuhan sarana prasarana yang diperlukan oleh siswa dalam belajar, seperti mungkin ini sudah bagus sih Pak Ketua, mulai dari akses internet di setiap kelas seperti di era digital sekarang, anak-anak memang harus berbasis ya internet. Kemudian ini yang kami mohon bisa berat bisa kita kan mau progres meningkatkan literasi, sarana prasarana sudah bagus, kemudian sudah mau ada digital, kita sekarang timingnya kapan anak-anak bisa untuk diberi waktu untuk mengunjungi perpustakaan, untuk literasi, diberi waktu luang. Kalau waktu sudah bagus tapi waktu timing ujungnya tidak ada kan percuma. Kita anak istirahat di 15 menit pertama sebentar, kemudian istirahat kedua 30 menit juga sebentar. Ini kan juga menjadi penghambat anak-anak untuk bisa berkunjung ke perpustakaan. Jadi mungkin bisa menjadi catatan bagi kita semua. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan rasa nasionalisme terhadap etika anak-anak ini juga perlu menjadi catatan. Kita semua sebagai elemen sekolah harus bareng-bareng memberikan motivasi kepada anak-anak. Kemudian kami juga menyoroti rasa nasionalisme itu kan indikatornya, itu kan semua indikatornya. Ketika kita bekerja harus sungguh-sungguh. Hari Senin kita mengadakan apel upacara ini kan salah satu bentuk meningkatkan nasionalisme tidak hanya anak-anak juga Bapak Ibu. Kami masih menyoroti Bapak Ibu semua catatan upacara belum selesai, masih ada beberapa guru sudah takut beberapa kali ini kan menjadi apalagi dari sudut anak-anak melihat gitu yang menjadi catatan bagi kita bahwa setidaknya menunggu sampai upacara selesai baru nanti kita sehingga menjadikan anak-anak menjadi lebih tertib ya, bisa menjadikan contoh. Begitu Bapak Ibu dari kami, mohon maaf apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari kami posisi guru menyoroti manusia. Memang instansi sekolah itu memang fokus untuk mendidik siswa. Tapi kita tahu bahwa siswa kita sangat banyak, terbesar di Kabupaten Brebes untuk SMA. Total ada 1.000
jumlah guru total ada 61 guru dan ada sekitar 28 karyawan yang saya. Dan ini yang memang harus dikelola dengan baik dan memang itu yang sedang saat ini untuk memberikan contoh kepada siswa agar siswa mengikuti apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, apa yang akan kita tentukan. Yang paling tepat memang dari sisi keteladanan kita. Kalau siswa melihat guru disiplin, rapi, bersih, insya Allah untuk mengatur siswa lebih mudah. Contoh sebenarnya saya amati setiap hari Senin kalau kita acara, jadi pembawa acara selalu memperketat siswa untuk baris 5 menit. Itu sebetulnya tidak perlu asalkan guru sudah temakal, rapi, dan itu sudah mulai siap-siap kita itu pasti untuk kedepannya mereka lebih siap. Jadi tidak perlu kita harus ngomong banyak dari suara menyiapkan, malah bagi siswa malah kurang begitu diperhatikan. Tapi kalau guru sudah temakal di depan rapi, guru kalian rapi, pembahasan siap, kita siap, meskipun siswa mungkin belum siap, tapi tetap kita mulai acaranya, itu insya Allah pasti akan jalan dan kedepannya pasti akan lebih rapi. Kemudian tentang siswa kita yang seperti kita tahu bahwa PTM kita kan baru berjalan mulai semester kemarin. Nah, yang kelas 3 pun, kelas 12 pun mereka 2 tahun full itu tidak di sekolah. Sebelumnya kelas 12 pun juga siswa baru di SMA, apalagi yang kelas 10 dan kelas 11. Jadi kelas 10 12 itu mereka baru datang berbanding ke SMA kita. Meskipun kita punya predikat Adiwiyata Nasional, kemudian sekolah senat nasional, sekolah berkarakter, tetapi itu kan dulu pada saat siswa yang satu mengikuti itu sudah lulus. Dari siswa yang ada sekarang mereka belum tahu seperti apa sekolah Adiwiyata, apa itu sekolah sehat, apa itu sekolah berkarakter. Dan tugas kita untuk menyampaikan itu tanpa ada rasa lelah itu dengan teladan dan memberikan teladan yang langsung bisa dilihat oleh siswa. Misalnya bungkus permen di depan kita ambil tanpa harus kita ke siswa, tapi langsung ambil tempat sampah di belakang roti, kalau tempat sampah juga sudah yang perlu menjadikan perhatian kita semua tanpa harus menjadi siapa ya, tapi yang menjadi contoh adalah kita semua. Kemudian tentang kegiatan menyambut siswa di pagi, memang saat itu saya menyampaikan di saat ada orientasi dari dasar mereka yang kita untuk pagi menyambut siswa itu memang dilaksanakan, tapi hanya 1 hari memang 1 refrog masih ya masih Jadi kita tadi kemudian itu tetap dilakukan ya, tetap konsisten. Jadi tidak perlu harus ikut apel kalau memang sudah ditulis di depan. Kalau tidak ada menyambut siswa itu kan seakan-akan sekolah ada kegiatan yang siswa yang hadir silakan kita sambut, yang sempat yang berhadir untuk menyambut di depan. Kemudian untuk pelaksanaan itu merdeka, kita tahu bahwa kelas 11, kelas 12 masih menggunakan K13 dan kelas 10 itu sudah menggunakan kurikulum yang dari IKN. Dan ternyata di IKN tidak lagi fokus pada penguasaan kompetensi mata pelajaran. Ini malah lebih ke arah proses belajaran, tentang karakter, etika, kesukaan siswa.
harus dimaksimalkan juga merupakan salah satu kesempatan menunjukkan bahwa bukan dasar tapi betul-betul menjadi suri teladan dari guru yang lain termasuk yang sudah lama di SMA. Kemudian untuk keluhan dari banyak siswa yang masuk ke KAI tentang tugas dan PR siswa yang ternyata masih banyak. Jadi ini menjadi perhatian kita semua, tidak hanya semua saja yang mas bahwa pembelajaran kualitatif itu kan pembelajaran tuntas. Saat kita masuk ke kelas menyampaikan materi dari pembukaan sampai penutupan sampai berakhir itu tuntas di situ. Kalau ada tugas ya sekedarnya dan jangan sampai tugas itu menjadi beban bagi siswa yang harus dikerjakan mungkin dalam waktu seminggu tidak selesai. Itu termasuk beliau kapan kita merdeka kalau siswa dibebani dengan banyak tugas, maka esensi kurikulum itu menjadi perubahan. Kalau untuk pengaturan waktu belajar itu mesti kurikulum merdeka seperti yang disampaikan saat ini, beberapa kegiatan yang memang menjadi unggulan diantaranya pembatasan kita, aturan bagus untuk membangun karakter, kemudian juga yang seperti di beberapa waktu setiap pagi untuk pembentukan karakter, penjata, kemudian juga literasi itu bagus, jadi terus memang harus diteruskan dan sekali lagi diawali dari teladan. Kunci utamanya adalah sebetulnya teladan dari kita guru dan dari fokus lagi ke guru pemerintah. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri, yang bagus sekali. Sebagai calon guru berusaha memberikan kontribusi yang baik. Mungkin yang lain? Terima kasih ya. Untuk finansial. Iya, sebenarnya. Modal finansial apa? Iya. Karena sangat kita butuhkan untuk setiap kegiatan, baik kegiatan dan yang perlu kita rencanakan. Semua kegiatan harus kita lakukan dalam sebuah rencana kegiatan sekolah. Sedangkan dalam PKS ada batasan-batasan yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Karena itu kita harus lebih strategis dalam merencanakan suatu program agar semua anggaran dapat terserap sesuai dengan batasan. Misalnya untuk nyampe rumah, itu harus direncanakan sedini mungkin agar alokasinya jelas. Itu pun harus rinci ya, anggarannya ya. Sesuai masuk. Karena ini Mungkin kalau dalam modal finansial yang dijelaskan kan terkait dengan sumber pendapatan mungkin ada aset-aset apa yang bisa dikembangkan untuk bisa menjadi sumber pendapatan eksternal supaya bisa istilahnya kegiatan-kegiatan yang tidak tercover dalam pendanaan bisa berjalan. kegiatan personal intinya Pak, untuk kegiatan personal
bekerjasama dengan BKK jadi cari masih berasa masih berlaku situ kan kita masih bisa meminta bantuan atau sumbangan apalah yang kira-kira bermanfaat untuk sekolah contohnya ya majalah dinding atau apa yang di situ kan itu termasuk finansial juga saya tidak mengatakan kita tidak mengatakan tapi kita punya apa kemudian dari Bapak Wali, CPD, Presiden, atau Presiden besar itu juga bisa dibikin bantuan atau sumbangan untuk membantu kegiatan sekolah itu ya tapi orang mungkin tapi kalau ada yang lebih detail dan dijelaskan dengan baik kayak itu mungkin kita juga dari situ bisa masuk termasuk BNI seperti itu selamat itu kan kalau ada masih ada hubungan keuntungan ke sana kita kan misalnya masih kepengen kemungkinan bantuan untuk juga apapun bentuknya itu kan merupakan finansial yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal itu lah ya oke Benar, yang disampaikan Pak Mono tadi saya setuju sekali bahwa pembiayaan itu kan ditentukan oleh apa dan ditentukan oleh aturan ya dan kadang-kadang yang mungkin tidak tercover karena sebenarnya butuh biaya jadi memang tadi ada kegiatan literasi dan literasi itu bisa mungkin ya bisa untuk biaya kurang dan itu kita harus kreatif dari apa kreatif dari proposal tadi salah satunya misalnya kita maka kita dengan BI ya ini betul pakai ini kita butuh itu tapi tiap orang ada itu kan kalau proposal kita nanti ya katakan dengan proposal itu juga tidak jadi kan alhamdulillah kita seperti proposal yang lain itu jadi kita harus kreatif dan apa ya inovatif kreatifnya berhubung orang harus berhubungan berhubung lagi apa sih terus lagi tadi saya punya ide juga berkaitan dengan buku itu juga ada beberapa lah yang digunakan karena satu program internasional yang mungkin tidak bisa sampaikan di briefing itu adalah membentukkan mau diwakilkan dan dia kampung pas itu harus kita sosialisasikan dengan pas literasi itu kan tidak hanya dari itu dari pakai jadi itu di kelas sendiri nanti punya sudah selesai kalian bersama nah ya sih kan belajar proses dari itu kan salah satu modal yang kita miliki dalam itu dalam literasi saya kira itu kalau penting ya bagian siapa yang bertanggung itu ya sama-sama berada ya kalau program dan kita sebagai manajer juga berpikir juga kita punya tim yang juga dari situ kita tinggal bergerak bersama sama dengan situ jadi kira itu biasanya sebenarnya dari aksinya tadi itu dari adanya seperti model itu kaitan tetapnya dengan dalam karena itu semua dari cover jadi nanti hukumnya dari mereka dari dalam kalau kita lakukan pengendalian program seperti ini itu yang bisa masukkan program isi dan isi fungsi hal itu nanti tidak nah di dalamnya ada tapi goalsnya ini di sini ada mungkin aset hutannya berapa juga bisa ya pendapatan eksternal mungkin orang hutan jati bisa dibilang ya misalkan tapi kalau biasanya kalau masuk itu di prosesnya iya kalau masalah sudah ngambil sih gampang kemudian pengelolaannya yang sulit setelah dijual dikelola dibuat lagi apa kira-kira kan itu dijual nggak masalah sebetulnya nggak ada yang lain punya itu sebenarnya aset selain itu juga kita penting juga investasi kooperasi itu juga aset finansial sebenarnya ada itu kalau berhubungnya iya tapi kan saya sekali contoh eksternal itu ya kalau kita mengadakan membuat proposal itu ada eksternal langsung dulu ada misalnya ya nah bagaimana kalau kita mengadakan kegiatan di dalam juga misalnya kegiatan penelitian apa
Ya kita membuat proposalnya yang sesuai dengan penelitian itu, yang dikritik sama guru dan penelitian itu, dan dari hasil penelitian itu nanti yang memberikan sumber itu bisa diangkat untuk promosi. Silakan, Bapak kan kesempatan bergerak banyak menggerakkan orang yang nilainya minimal, merupakan menggerakkan orang yang di dalam ya. Salah satunya kan setiap pos-pos kan sudah ada artinya dengan menggerakkan dia. Nah, saya terus, bahkan dari kepala kepala aneh, apa pun salah misalnya, nah itu sudah ada masalah lagi Bapak Ibu terkait dengan kode finansial, ya ada finansial dan sebagainya. Nanti kaitannya dengan kode politik, katanya kepala sekolah ini yang penting berarti kan di sekolah, tapi jangan di sekolah masing-masing. Mau dibawa kemana? Itu nanti kita akan masuk ke kepala sekolah dan dalam. Ya, karena politik itu kan berbeda ya. Kalau para pelaksana, pelaksana dengan itu bisa kalau harus hubungan jangan setelah dan jadi dari kami selaku calon pengguna kami terima kasih banyak atas waktu dan pikiran dan masukan dan dapat dan lain-lain dari teman-teman di dunia ini. Semoga akan menjadi manfaat bagi kita dan bagi semuanya. Dari kami sudah cukup. Terima kasih banyak. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.